Digital Pak Kosma sebagai dosen pembimbing masyarakat digital. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Infrastruktur Teknologi untuk Mendukung Society 5.0 di Negara Berkembang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Ria Aprilia. Saya Immanuel Asmarsyombi. Saya Yulastika Palinggi. Saya Vanessa Katarina Madulung. Saya Fitani Desi Kamalo. Dan selanjutnya presentasi kami akan dijelaskan oleh teman kami, Vanessa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu Society 5.0. Jadi Society 5.0 itu adalah konsep masyarakat cerdas yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, pengembangan infrastruktur teknologi di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan, seperti dalam hal aksesibilitas, pendanaan, dan keberlanjutan. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu tujuan Society 5.0. Menciptakan masyarakat yang lebih harmonis antara manusia, teknologi, dan alam. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Kemudian yang ketiga, membawa kesejahteraan dan kemudahan bagi semua kalangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa negara yang menerapkan Society 5.0. Pertama itu ada Jepang. Jepang memanfaatkan Society 5.0 untuk mengatasi tantangan seperti penuaan populasi dan urbanisasi. Contohnya itu kesehatan, AI untuk diagnosa diri, dan robot pendukung lansia. Kedua, Singapura. Fokus pada transformasi digital dan keberlanjutan melalui Smart Nation, layanan digital terpadu seperti SingPass. Kemudian ada teknologi hijau, pengelolaan energi cerdas dan infrastruktur ramah lingkungan. Ketiga, Jerman. Itu ada di otomasi industri, IoT, dan robotika. Kemudian energi berkelanjutan, transisi energi melalui energi Wende. Keempat, ada Korea Selatan. Pemanfaat teknologi digital secara luas untuk masyarakat inklusif. Contohnya Smart Cities, Songdo, kota pintar berbasis IoT, kesehatan digital, telemedis, dan rumah sakit berbasis AIS. Selanjutnya ada dampak positif penerapan Society 5.0. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup. Di zaman sekarang teknologi ingin berkembang pesat seperti negara-negara yang berkembang, Singapura maupun negara-negara Indonesia sendiri. Teknologi seperti AI dan Internet of Things atau IoT akan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun transportasi seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat transportasi seperti pesawat, bus, maupun lain-lainnya. Contohnya robot yang mempermudah masyarakat untuk membantu dan membantu masyarakat dalam mencari informasi. Ada tuh sistem di tablet-tablet itu sudah ada AI yang membantu masyarakat untuk petunjuk arah ataupun informasi lainnya. Selanjutnya ada efisiensi, ekonomi, dan inovasi teknologi. Di zaman sekarang, digitalisasi, industri akan meningkat produktivitas dan yang akan menekan biaya operasional. Munculnya lapangan pekerjaan baru di zaman sekarang itu sangat berkembang pesat seperti di era teknologi ini, seperti data science, pengembangan AI maupun sistem-sistem lainnya yang mengolah IoT atau Internet of Things. Selanjutnya, income dan sistem keuangan lainnya seperti bank-bank lainnya, BRI, BCA, dan lainnya sudah memperkuat keamanan mereka untuk menjaga transaksi para customer-nya atau pelanggannya setianya untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya ada keberlanjutan dan lingkungan. Di zaman sekarang lingkungan sangatlah perlu seperti pohon atau lainnya untuk energi dalam sistem pengelolaan sumber daya teknologi untuk mengurangi emisi karbon. Zaman sekarang karbon sudah sangat tinggi seperti polusi udara maupun lainnya, itu sangatlah perlu pohon untuk keberlanjutan lingkungan ke depannya. Pertanian pintar akan memungkinkan produksi pangan lebih efisiensi dan ramah lingkungan. Kota pintar akan dibangun, akan diciptakan untuk mengoptimalkan pengolahan
maupun sampah lainnya, seperti Indonesia sendiri yang lagi membangun IKN untuk menjadi kota pintar Indonesia ke depannya untuk Indonesia Emas 2045. Selanjutnya ada inklusivitas dan kesetaraan. Teknologi akan menjembatani kesenjangan sosial dan geografis dengan akses lebih merata ke layanan publik. Pendidikan berbasis digital memungkinkan pembelajaran di wilayah terpencil seperti di Indonesia sendiri, ada daerahnya Papua maupun daerah Kalimantan lainnya. Nah, pendidikan berbasis digital ini akan membantu masyarakat yang di daerah terpencil mendapatkan layanan tersebut lebih baik dan lebih maju ke depannya. Makanya pemerintah sekarang lagi bererat untuk menciptakan pendidikan yang baik ke depannya untuk Indonesia sendiri agar berbasis digital dan lebih baik ke depannya. Nah, sistem transportasi juga harus bisa mengurangi bahan bakar minyak untuk menjaga polusi udara maupun menjaga sistem bumi agar tetap sehat dan ke depannya. Makanya dibuat namanya sistem transportasi pintar seperti mobil listrik untuk mengurangi polusi dan meningkatkan mobilitas masyarakat tanpa adanya emisi karbon. Selanjutnya ada pengembangan kota pintar. Nah, tadi Indonesia sendiri ingin mengembangkan kota pintar yaitu IKN. IKN diandang-andang sebagai kota yang akan lebih ramah lingkungan dan akan lebih bagus ke depannya. Nah, pengembangan kota pintar sendiri juga sudah diciptakan di negara Dubai, Singapura, dan lain-lain untuk menciptakan kota maju ke depannya. Kota pintar sendiri akan berbasis pemantauan AI yang baik dan meningkatkan keamanan publik. Selanjutnya kendaraan listrik akan mengurangi kecelakaan lalu lintas dirinya. Dan teknologi mitigasi bencana membantu masyarakat dalam penanganan cepat terhadap bencana alam. Nah, selanjutnya akan diterangi oleh teman saya. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan Society 5.0. Yang pertama, aksesibilitas, kesenjangan digital. Akses internet dan teknologi tidak merata, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Kurangnya infrastruktur dasar, jaringan komunikasi seperti kabel serat optik dan BTS atau menara telekomunikasi, belum mencakup seluruh wilayah. Yang ketiga, tingkat literasi digital rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami atau mampu menggunakan teknologi digital. Yang kedua, pendanaan, biaya investasi tinggi. Pembangunan infrastruktur digital membutuhkan anggaran besar yang sulit dijangkau oleh negara berkembang. Yang kedua, minimnya dukungan investor. Ketidakpastian ekonomi dan politik sering menghalangi masuknya investasi asing. Yang ketiga, keterbatasan anggaran pemerintah. Prioritas anggaran seringkali diberikan kepada sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, keberlanjutan infrastruktur digital. Pemeliharaan jangka panjang. Infrastruktur yang dibangun seringkali kurang mendapat perawatan yang baik. Dampak lingkungan, pembangunan infrastruktur digital dapat mempengaruhi ekosistem lokal. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Energi dan material yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi seringkali terbatas. Selanjutnya adalah solusi dalam pengembangan Society 5.0. Yang pertama yaitu dalam aspek aksesibilitas. Ada 3 poin, yaitu yang pertama pengembangan infrastruktur lokal, yaitu dengan cara memperluas jaringan broadband dan membangun infrastruktur jaringan broadband dan membangun infrastruktur komunikasi di daerah terpencil melalui kebutuhan publik swasta. Yang kedua, yaitu inisiatif edukasi digital dengan cara mengadakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah teknologi alternatif, yaitu dengan cara mengadopsi teknologi murah seperti jaringan satelit untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Yang kedua yaitu aspek pendanaan. Ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah pendanaan inovatif, yaitu dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti obligasi hijau atau crowdfunding. Poin yang kedua adalah kerjasama multilateral, yaitu dengan cara meningkatkan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk mendapatkan pinjaman atau hibah. Dan poin yang ketiga adalah insentif
investasi, yaitu dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang ketiga yaitu keberlanjutan infrastruktur digital. Solusi yang pertama yaitu pemanfaatan energi terbarukan dengan cara menggunakan sumber energi bersih seperti tenaga surya dan angin untuk mendukung infrastruktur digital. Solusi yang kedua yaitu teknologi ramah lingkungan dengan cara mengembangkan teknologi yang lebih hemat energi dan berbasis daur ulang. Dan poin yang terakhir atau poin ketiga adalah penguatan kebijakan berkelanjutan, yaitu dengan cara merancang kebijakan yang memastikan pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk pengawasan dan evaluasi rutin. Solusi-solusi ini menempatkan manusia dan berkelanjutan sebagai inti dari Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi secara inklusif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung Society 5.0 di negara berkembang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan mengatasi tantangan utama dalam aksesibilitas, pendanaan, dan keberlanjutan. Negara berkembang dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi begitulah presentasi dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.